Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. On this video, I'm going to discuss about simple past. Let's begin. Analyze these sentences. I always go to school with a car. Yesterday, I went to school with my friends. Right now, I'm going to school alone. Silahkan analisa 3 kalimat ini dan kira-kira mana yang termasuk ke dalam simple past. Silahkan pikirkan satu kalimat mana yang termasuk simple past. Oke, kita mulai. Fungsi dari simple past itu adalah to talk about past event, berbicara tentang kejadian yang telah terjadi atau kejadian di masa lampau. Ingat, masa lampau itu tidak harus beberapa tahun ke belakang. Beberapa detik ke belakang itu termasuk masa lampau. Beberapa menit yang lalu itu masa lampau juga. Masa lampau sesuatu yang tidak pernah kita jamah lagi, tidak pernah tidak bisa kita kunjungi lagi. Tadi pagi, tadi malam, kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, itu sudah termasuk masa lampau. Oke, next. Nah, dari ketiga kalimat itu, karena past tense itu adalah berbicara tentang masa lampau, kalimat kedua adalah simple past. Karena di sini ada yesterday, kemarin berarti sudah terjadi. Kalau ini nomor 1 termasuk simple present, kebiasaan, dan ini adalah yang saat ini sedang terjadi. Let's continue. Nah, in simple past there is adverb of time, kata keterangan waktu yang tadi dijelaskan sebelumnya. This morning, pagi ini, yesterday, kemarin, last night, tadi malam, the day before, hari sebelumnya, ago, yang lalu. Ago itu bisa digunakan 1 minute ago, 1 hour ago, 2 hours ago misalkan. Last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu. Inilah adverb of time, kata keterangan waktu yang ada dalam kalimat simple past dan harus kita kuasai. Understanding verb to. Nah, sebelum kita mulai memasuki pola kalimat, kita harus paham dulu tentang verb to, karena ini poin penting yang ada di simple past. Nah, verb to itu terbagi menjadi 2. Ada regular verb, ada irregular verb. Irregular verb, regular verb. Irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan. Dan kalian, kalau mau jago bahasa Inggris, irregular verb itu harus dihafal. Atau cara lain yaitu dengan cara membaca banyak cerita. Go, went. Nah, irregular itu tidak beraturan. Jadi verb 1-nya go, verb 2-nya went. Eat, ate, drink, drank. Biasanya harus kita hafal, kita baca, kita latih kalau ini. Kalau regular itu yang paling mudah. Ditambahkan ed. Talk, talked, arrive, arrived, finish, finished. Untuk pengucapan itu sudah ada penjelasannya, nanti lihat di deskripsi untuk bagaimana aturan pengucapan regular verb. Karena ini ada aturannya. Tapi mudah sekali, tinggal ditambahkan ed ending. Next. Nah, let's begin from positive statement. In positive statement, tadi sudah dibilang ada verb to-nya dan ada keterangan waktunya juga. Yesterday I went to school with my friends. Nah, pertama, untuk keterangan waktu bisa ditempatkan di awal, bisa ditempatkan di akhir. I went to school with my friends yesterday. Itu masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Yang kedua, subjek. Nah, sebelum-sebelumnya banyak dijelaskan subjek I, you, they, we, she, he, it, atau nama orang itu termasuk subjek. Lanjut dengan verb 2 yang tadi itu. Bisa jadi regular, bisa jadi irregular. Itu ciri khas positive statement dari simple past. Verb 2-nya ada menggunakan verb 2. They ate pizza last night.
She drank orange juice this morning. Sarah talked to the president last week. And that's it. Itu hanya contoh. Next, negative statement. Negative statement atau kalimat negatif itu hampir sama dengan tadi, cuman ini yang harus diingat, ada kata did not atau didn't, verb 2-nya berubah menjadi verb 1 lagi. Tadi I went to school yesterday itu positif. Kalimat negatif, I didn't go to school yesterday. Jadi gunakan didn't, gunakan go. Didn't itu, did-nya itu udah verb 2. Jadi kenapa di sini menggunakan verb 1 lagi? Kalau di sini menggunakan verb 2, dalam kalimat negatif menggunakan verb 2, maka akan ada double verb 2. Did-nya verb 2. Misalkan I did not went to school. Akan ada double verb 2, maka itu tidak masuk akal. Jadi ingat, di kalimat negatif gunakan did not, gunakan verb 1. Kembali ke verb 1 again. Oke, example. We did not arrive on time this morning. Rani did not eat pizza yesterday. Interrogative, kalimat tanya. Kalimat tanya. Nah, dalam kalimat tanya, did selalu di depan. Did-nya selalu di depan. Ini untuk interrogatif yang yes no answer. Kalimat-kalimat pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Jadi ini artinya apakah. Did you go to school yesterday? Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Yes, I did. Did you? Apakah kamu? Ya, saya. Lihat pertanyaannya, did you? Maka jawabannya I. Yes, I did. Atau no, I didn't. Tidak, saya tidak pergi ke sekolah. Perhatikan di sini di pertanyaan, jawaban sama pertanyaan berhubungan. Contoh selanjutnya. Next example. Did they come to school yesterday? Yes, they did. No, they didn't. Nah, perhatikan. They, apakah mereka datang ke sekolah kemarin? Ya. Tidak, tapi jawaban selanjutnya lihat. They. Ya, jangan sampai did they come to school yesterday? Yes, I did. Itu sangat tidak nyambung. Jadi harus perhatikan bentuk pertanyaannya. Dan polanya sama, gunakan did, subject, and verb 1. Ya, ingat, di kalimat negatif, kalimat interrogatif atau kalimat tanya tidak ada verb 2. Semua kembali ke verb 1. Tapi ciri kalimatnya, kalau past itu ada kata did-nya. Di kalimat negatif ada kata did not, di kalimat question ada kata did. Berarti walaupun ini tidak ada, dihilangkan, tapi ada kata did-nya, kita bisa menyimpulkan itu adalah simple past dan itu berarti kejadian yang sudah terjadi. Ingat itu. Did she talk to president yesterday? Yes, she did. No, she didn't. Lihat di sini she, kesininya juga she. Apakah dia berbicara ke presiden? Ya, dia berbicara. Ya, no, dia tidak berbicara ke presiden. Did he eat meatball yesterday? Yes, he did. No, he didn't. Sama, perhatikan he sama jawabannya, saling berkaitan. Nah, untuk 5W1H question itu agak berbeda. Kalau tadi yes, no, jawabannya iya atau tidak. Tapi kalau 5W1H itu pertanyaan panjang yang harus dijawab dengan panjang juga. Untuk penjelasan lebih lengkap itu ada di pembahasan simple present tense. Saya menjelaskan dengan detail apa fungsi 5W dan apa saja itu 5W and 1H bersama fungsinya. Silahkan tonton video tersebut. For example, I have a sentence here. Yesterday I went to school with my friends. Kemarin saya pergi ke sekolah dengan teman-teman. When did you go to school? Kapan kamu pergi ke sekolah? Yesterday. Kemarin. Where did you go yesterday? Kemana kamu pergi kemarin? To school. Who did you go with? Dengan siapa kamu ke sekolah? With my friends.
Nah, perhatikan polanya di 5W1H, di pertanyaan itu tetap did itu posisinya ada di depan diikutin oleh subjek. Ini. Ya. Pertama gunakan 5W1H-nya dulu, setelah itu ikutin sama did baru subjek. Itu. Jadi kalimat positif subject and verb to, kalimat negatif subject did not and verb one, kalimat question did di depan baru subject baru verb one. Itu yang harus diperhatikan. I think that's enough for the explanation. Okay, if you like it, don't forget to share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.